Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fadila dari kelas 1 KPIC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama di sini ada evolusi konsep sunnah ke hadis. Sekarang ini sunnah dan hadis tidak dapat dibedakan. Jika seseorang menyebut sunnah, maka dia akan terbayang dengan hadis. Sunnah sendiri memiliki arti yang lebih luas daripada hadis. Sunnah juga tidak terbatas hanya pada hadis. Meskipun pengertian ini sudah sangat jelas, namun masih ada yang sering mengundang kekaburan. Antara sunnah dan hadis memiliki garis kontinuitas yang tidak terputus, tetapi menyatukan keduanya juga tidak bisa dibenarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika sunnah adalah pedoman kedua setelah Al-Quran bagi kaum muslim untuk memahami agamanya. Dalam memahami agama dan melaksanakannya, seorang muslim harus melihat apa yang ada dalam Al-Quran, lalu mencari contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dan melaksanakannya. Karena hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paham akan apa yang dipesankan Allah kepada manusia melalui dirinya. Pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pesan atau wahyu Allah dalam melaksanakannya telah membentuk sebuah tradisi dan sunnah kenabian. Sedangkan hadis adalah reportase atau penuturan tentang apa yang disebabkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dijalankan dalam tindakan orang lain yang didiamkan beliau atau dapat diartikan sebagai pembenaran. Hal inilah yang menjadi makna dari kata hadis yang definisinya sekarang semakin luas. Lalu di sini ada sejarah sunnah dan hadis pada prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi artinya adalah pada masa sebelum pembukuan. Masa prakodifikasi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Yang pertama di sini ada pada masa Rasulullah. Masa ini menjadi awal kemunculannya sebuah hadis. Hal ini terkait langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini adalah waktu turunnya wahyu Allah sekaligus diwujudkannya sebuah hadis. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya. Metode yang pertama adalah para sahabat berdialog langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir adalah para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ada pro kontra penulisan hadis. Yang pertama adalah larangan penulisan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit sekali sahabat yang bisa menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka adalah menerima hadis dengan cara menghafal. Perhatian sahabat terhadap hadis sangat tinggi, terutama di berbagai majelis Nabi seperti di masjid, halaqah ilmu, dan berbagai tempat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat narasumber, referensi, dan tumpuan pertanyaan ketika para sahabat menghadapi masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadis pada saat itu umumnya hanya diingat dan dihafalkan oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih dalam proses penurunan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras kepada para sahabat untuk menulis dan mencatat hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Banyak hadis yang melarang para sahabat untuk menulis hadis. Salah satunya adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menulis hadis dariku. Barang siapa menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah diperbolehkannya menulis sebuah hadis. Larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat.
Ada beberapa sahabat yang diberi izin untuk menulis sebuah hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tetapi orang Quraisy melarangku melakukannya. Mereka berkata, kamu hendak menulis hadis padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang. Kemudian aku menahan diri untuk tidak menulis hadis, hingga aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran. Lalu di sini ada penjagaan hadis dan Al-Quran. Yang pertama di sini ada penjagaan hadis. Penjagaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara menghafal dan menulis. Akan tetapi penulisan hadis masih bersifat individual, bukan massal. Selain menulis dan menghafalkan, usaha penjagaan hadis juga terjadi di kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat ke berbagai daerah, baik untuk berdakwah atau untuk memangku jabatan. Dengan tersebarnya hadis ke berbagai tempat, maka semakin bertambah pula periwayatan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya adalah penjagaan Al-Quran. Dalam penjagaan Al-Quran ini memiliki 3 hal. Yang pertama adalah jaminan dari Allah. Antusiasme Rasulullah sangat tinggi ketika menerima wahyu dari Allah. Beliau tidak ingin kehilangan satu huruf pun dari kalam Allah yang disampaikan kepadanya. Maka beliau segera meniru malaikat Jibril walaupun malaikat Jibril belum menyelesaikan bacaannya. Allah pun menegur Rasulullah agar tidak tergesa-gesa. Dalam Al-Quran surat Al-Qayyimah ayat 16-18 pun Allah telah menegaskan bahwa Dialah yang mengumpulkan setiap ayat Al-Quran dan menanamkannya ke dalam dada Rasulullah SAW dan tak perlu khawatir ada huruf yang terlewat. Lalu yang kedua adalah hafalan. Rasulullah SAW adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Masyarakat Arab pun pada saat itu juga tidak pandai membaca dan menulis. Maka dari itu Rasulullah SAW pun berfokus pada upaya menghafalkan Al-Quran. Beliau membaca secara perlahan pada setiap ayat yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya para sahabat mengulanginya dengan melafadzkan dan menghafalkannya. Yang ketiga adalah tulisan. Di antara para sahabat Rasulullah SAW tidak sedikit yang mahir dalam menulis. Kepada beberapa dari mereka, Rasulullah SAW menyuruh untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ada sekitar 65 sahabat yang ditugaskan Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Selanjutnya adalah periode pada masa sahabat. Rasulullah SAW wafat pada 11 Hijriah. Beliau meninggalkan 2 pegangan kepada umatnya sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai syariah pertama setelah Al-Quran. Mereka tidak menyalahi as-sunnah jika as-sunnah itu mereka yakini kebenarannya. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena perlindungan hukum, kesalahan dan takut jika as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Oleh karenanya mereka melakukan segala cara kata hadis. Mereka lebih memilih jika sedang dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih sedikit dalam meriwayatkan hadis. Dalam prakteknya ada 2 cara untuk meriwayatkan sebuah hadis yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama adalah dengan lafaz asli. Yang dimaksud dengan lafaz asli yaitu menurut lafaz yang mereka terima dari Rasulullah SAW, yang mereka hafal benar lafaznya dari Rasulullah SAW. Yang kedua dengan maknanya saja. Yang dimaksud dengan maknanya saja yaitu mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaz asli dari Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah sunnah dan hadis pada era kodifikasi. Arti dari kodifikasi sendiri pada era ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah sang pemimpin kepala negara
dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Tidak seperti pada masa prakodifikasi yang dilakukan secara individual. Selanjutnya di sini ada kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Usaha untuk melakukan pembukuan hadis mulai direalisasikan pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi khalifah ke-8 dari Bani Umayyah melalui instruksinya kepada wali kota Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang berbunyi, "Tulislah untukku hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada padamu melalui hadis Amroh binti Abdurrahman. Sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu." Dari riwayat Al-Darimi. Atas instruksi ini, Ibnu Hazm kemudian mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang ada pada dirinya maupun pada Amroh murid kepercayaan Siti Aisyah. Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya di seluruh wilayah kekuasaannya, yang isi suratnya sama dengan suratnya kepada Ibnu Hazm. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya adalah seorang alim di Hijaz, yaitu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Hazm masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab Al-Zuhri dipandang lebih lengkap. Sayangnya kedua karya tabi'in ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang. Adapun faktor yang melatar belakangi munculnya usaha kodifikasi. Munculnya kegiatan menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebabkan oleh meninggalnya para sahabat dan tabi'in yang benar-benar ahli dalam bidangnya sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Hal ini memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang Siffin yang mengakibatkan perpecahan antara umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal tersebut secara tidak langsung memberi pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan munculnya hadis-hadis yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politik dari masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Demikianlah persoalan yang menentukan bangkitnya semangat para muslim, khususnya Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya. Selanjutnya adalah Al-Kutub Al-Sittah. Al-Kutub Al-Sittah adalah kitab hadis yang dihimpun oleh 6 ulama. Pada awalnya, para ulama mutakhirin sependapat menetapkan jika kitab induk berjumlah 5 buah, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sunan Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasyai, dan Sunan At-Tirmizi. 5 kitab tersebut dinamai dengan Al-Usul Al-Khamsah atau Al-Kutub Al-Khamsah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kitab hadis yang keenam itu. Abu Al-Fadli Ibnu Thohir berpendapat bahwa kitab keenam itu adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Sebagian lagi menetapkan As-Sunnah Ad-Darimi sebagai kitab induk yang keenam. Adapun yang menganggap bahwa kitab Al-Muntaqa yang ditulis oleh Ibnu Jarud merupakan kitab yang keenam. Hanya itu yang dapat sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.